Ya, Pak. Halo sobat nonton. Salam sinema, salam damai, semoga semua makhluk berbahagia. Apa kabar kamu? Sudah nonton apa aja hari ini? Kali ini Mimi Nonton akan ajak kamu mengintip film Berbalas Kejam yang lagi populer banget. Banyak banget yang penasaran sama film ini dan bisa kamu simak di platform Prime Video. Tonton video ini sampai habis karena kita bakalan kupas film ini mulai dari alurnya, informasi di balik layar, pro dan cons-nya, sampai skor. Biar sobat nonton tahu apakah film ini cocok buat kamu atau enggak. Cus! Berbalas Kejam adalah passion project yang menurut Teddy Suryaatmaja, sang penulis naskah sekaligus sutradara, gagasan ceritanya udah lama ngendon dalam benaknya. Ketika pandemi, gagasan ini lalu dikembangkan menjadi naskah dan produksi juga dilakukan di masa pandemi. Menurut Teddy, visual treatment yang dilakukan di film Berbalas Kejam ini adalah hasil penelusuran dan pengendapan Teddy seputar penggambaran kondisi psikis sang karakter. Nuansa filmnya memang sangat psikologis, atau bisa dibilang sebagai psychological thriller. Film Berbalas Kejam ini juga mendapat ulasan yang cukup positif dari khalayak sinezen. Tapi bener gak sih sebagus itu? Nanti kita akan bahas, jadi pastikan tonton sampai habis dan jangan skip video ini. Berbalas Kejam diperankan oleh Reza Rahadian sebagai tokoh Adam, yang mainnya ya sesuai kapasitasnya Reza lah ya. Kita semua pasti udah pada tahu. Tapi di luar dugaan ada bagian-bagian yang Mimi nonton ngerasa agak gimana gitu. Selain Reza sebagai tokoh sentral, ada juga Laura Basuki sebagai Amanda, psikolog yang membantu tokoh Adam memulihkan traumanya, Kiki Narendra sebagai Giat, salah satu dari gerombolan perampok yang mengacaukan hidup Adam, dan Baim Wong sebagai Karni, sang pimpinan gerombolan rampok. FYI, aktingnya Kiki Narendra dan Baim Wong cukup menonjol dalam film ini. Bang Kiki mungkin gak aneh ya, beliau udah 2 kali masuk nominasi Piala Citra sebagai aktor pendukung terbaik. Tapi Baim Wong di luar dugaan bisa punya intensitas karakter yang cukup kuat sebagai Karni. Film Berbalas Kejam ini bercerita tentang Adam, seorang arsitek yang menyimpan trauma mendalam di hidupnya. Cerita dibuka dengan peristiwa 2 tahun lalu ketika Adam sedang merayakan ulang tahunnya bersama istri dan anaknya. Lalu tiba-tiba segerombolan yang terdiri dari 3 orang perampok merangsek masuk ke rumahnya. Para perampok ini sebenarnya niatnya murni cuma ngerampok, tapi entah gimana tanpa sengaja mereka membunuh istri dan anak laki-laki Adam di depan mata Adam. Film kemudian melompat ke waktu 2 tahun kemudian, di mana Adam diperlihatkan sebagai manusia yang kacau banget hidupnya. Kondisi rumahnya kayak kapal pecah, baju berantakan di mana-mana, cucian piring udah semingguan gak disentuh, laundry juga menumpuk, dan roti tawar yang dibiarin sampai jamuran. Dalam kondisi kacau seperti itu, Adam masih menjalani rutinitasnya di kantor arsitektur. Tentunya gak konsen ya, sampai-sampai rekannya, Kian, yang diperankan oleh Irgi Fahrezi, menyarankan Adam untuk istirahat dulu di rumah. Selain itu, Kian juga merekomendasikan agar Adam bertemu psikolog bernama Amanda. Kian meyakinkan Adam, hidupnya akan membaik kalau dia bersedia berkonsultasi dengan Amanda. Apakah Adam percaya? Dia akhirnya memang menemui Amanda, tapi bukan untuk berobat. Anehnya, setelah sesi konsultasi yang sebetulnya nggak banyak gunanya itu, Adam mulai menemukan obat sungguhan bagi traumanya. Obat apakah itu? Seperti biasa, Mimi Nonton nggak akan spoiler ya sob. Kalau kamu pengen tahu banget, mendingan ditonton aja. Yang jelas, temanya adalah balas dendam dan penggambaran situasi psikis di film ini memang cukup menarik. Tapi ada beberapa poin dalam ceritanya yang buat Mimi Nonton agak mengganjal. Kita akan bahas satu persatu. Secara teknis terasa sekali bahwa film ini berusaha keras untuk tampak realistis. Tapi entah kenapa ada bagian-bagian yang rasanya nggak real atau berlebihan atau terlalu rapi atau terlalu kebetulan. Di awal film, ketika melihat kondisi Adam 2 tahun setelah tragedi yang menimpa keluarganya, misalnya, situasi rumah yang berantakan terasa dibuat-buat dan tampak kurang natural. Masih bisa ditangkap sama indera kita kalau berantakannya itu diset sama tim art. Begitu juga aktingnya Reza Rahadian. Reza memang sangat ekspresif memerankan tokoh Adam yang labil secara psikis dan emosional banget. Bahkan ada sinezen yang bilang kalau nilai film ini sebagian besar ditopang oleh aktingnya Reza. Tapi sebagai penonton, gak ada yang tergerak. Tergerak, bahasanya dalam banget. Gak ada yang tergerak di hati Mimi nonton. Intinya aktingnya Reza seolah gak mengundang empati meskipun ekspresinya total banget. Di beberapa bagian menurut Mimi nonton, aktingnya bahkan sedikit berlebihan. Karakter Adam ini emang kompleks banget dan sebetulnya wajib banget di-reset. Gimana sih kondisi psikis seseorang yang udah 2 tahun ditinggal oleh keluarganya secara tragis? Tentu aja labil dan trauma ya. Tapi labil dan trauma yang seperti apa? Kalau ngelihat konstruksi karakter Adam di awal cerita, kita kayak menatap Adam yang baru 1-2 bulan beranjak dari peristiwa tragis yang membuat dia trauma. Tapi 2 tahun lewat, apa ia masih sekacau dan seemosional itu? Sekacau dan seemosional itu tapi masih bisa kerja di firma arsitekturnya dan baru sekarang posisi pekerjaannya terancam. Sobat nonton mungkin masih ingat film Collateral Beauty. Karakter utamanya sama-sama depresi oleh tragedi personal tapi ekspresinya beda banget. Dalam Berbalas Kejam, dimensi waktu yang sudah terentang jauh ini seolah nggak ada.
Dari sisi cerita, setelah Adam ketemu sama Amanda, kok ada banyak banget kebetulan ya? Kebetulan banget abis konsultasi kok dilalah ketemu supir taksi online yang ternyata adalah anggota geng rampok. Kok ya si supir sama sekali nggak inget alamat rumah yang mereka rampok 2 tahun lalu. Gak inget sama Adam sih masih bisa diterima ya. Tapi gak inget alamat itu agak aneh. Apalagi itu bukan pekerjaan utama dan dia cuma kaki tangan yang diajak. Spontanitas Adam mengeksekusi si supir online juga agak mengejutkan. Kebetulan lain yang juga agak mengganggu adalah kemunculan Carney di seperempat akhir film. Mimi nonton gak akan bilang itu apa ya, karena nanti jadi spoiler dan bagian itu adalah plot twist dari cerita. Tapi yang jelas, kerasa maksa sebagai plot twist. Yang juga mengganggu buat Mimi nonton adalah perkembangan karakter Amanda, yang dari psikolog tiba-tiba udah aja jadi teman tidur. Relasi seperti itu memang bukan gak mungkin ya, tentu aja semuanya mungkin. Tapi rasanya agak terlalu maksa aja ketika dalam film dibikin seperti itu. Kecuali kalau dari awal Amanda ini adalah teman Adam dan Kian yang kebetulan berprofesi sebagai psikolog. Kalau alasan yang dipakai adalah Adam bukan lagi pasien Amanda, dari mana Amanda bisa menyimpulkan begitu? Sebagai psikolog, dia pasti tahu kalau kondisi Adam masih labil dan belum bisa dibilang sembuh. Belum lagi adegan konsultasi psikologi yang gak kerasa seperti sesi konsultasi. Sesederhana itu percakapannya, tapi semudah itu Adam membuka diri pada Amanda setelah di sesi sebelumnya sangat defensif. Oke. Secara umum ketika nonton juga rasanya kayak nggak ada yang ditunggu, nggak ada emosi yang mengikat, yang mengharuskan untuk nonton film ini sampai habis. Seolah-olah nggak ada pertanyaan yang disisakan untuk dicari jawabannya di akhir film. Ketika Adam mau melampiaskan dendamnya ke Carney, ada yang nggak logis juga. Setelah serangkaian keributan yang harusnya mencurigakan buat penghuni rumah, tiba-tiba aja di saat yang genting, istri dan anak Carney baru muncul dari lantai 2. Hah? Dari tadi kemana aja? Kecuali mereka berdua lagi karaokean di ruangan yang kedap, sehingga nggak bisa mendengar kalau di bawah sedang ada pertempuran sengit antara Adam dan Carney. Tapi overall oke lah. Sebagai film balas dendam, Berbalas Kejam ini menarik untuk ditonton. Pro-nya, sinematografi dan visual film cukup berhasil memperlihatkan kondisi psikis Adam yang labil. Berhasil juga menggambarkan situasi yang mencekam di saat-saat Adam hendak balas dendam. Akting Reza Rahadian, Kiki Narendra, dan Baim Wong juga menarik untuk diikuti. Gagasan soal balas dendam ini menarik, meskipun secara naskah masih sangat bisa didevelop supaya lebih masuk akal. Cons-nya, cara balas dendam dalam film Berbalas Kejam ini bisa dibilang gak membumi dan barat banget. Mimi nonton gak tahu apakah kita orang Indonesia bisa membalas dendam dengan cara seperti yang dilakukan Adam. Biasanya sih santet bicara ya. Lalu ada terlalu banyak kebetulan dalam cerita. Kehadiran polisi di tengah cerita juga jadi seolah sia-sia. Karena sebetulnya si polisi gak melakukan apa-apa untuk plot, kecuali memberi teror bagi Adam. Ekspresi karakter Adam di beberapa bagian terlalu berlebihan, dan yang paling mendasar adalah soal jarak waktu yang membentuk kondisi psikis Adam. Skor di IMDb untuk film ini 7,1. Nonton apa? Kasih skor 6,8 untuk poin-poin yang udah kita bahas di atas. Jangan lupa komenin di bawah gimana pendapatmu soal film Berbalas Kejam. Mari ciptakan iklim diskusi yang sehat biar film-film Indonesia makin berkualitas. Ada film atau series yang pengen kamu intip? Tulis juga di bawah. Last but not least, silakan like video ini kalau kamu suka, subscribe, bunyiin juga loncengnya biar dapat notif rekomendasi tontonan dari kami. Sampai jumpa lagi di Nonton Apa?